Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya ya terkait dengan model doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya ketika Yesus mendapati bahwa ada orang-orang pada masa itu berdoa dengan cara yang bertele-tele, ya, berdoa menjadi tanpa makna, sehingga Yesus tampaknya sangat perlu untuk memberikan semacam model doa kepada murid-muridnya dan kepada para pendengarnya. Seperti apa model doa yang benar. Dan kita sudah bahas model doa ini saja 3 kali pertemuan, dan ini pertemuan keempat, ya. Model doa ini adalah model doa yang memang oleh Yesus sendiri dipraktekkan setiap hari di dalam kehidupannya, saudara-saudara, ya. Nah, model doa ini bukan sebagai satu model doa yang dimaksudkan untuk diulang-ulang. Sekali lagi, menghafalkan doa Bapa Kami bukanlah sesuatu yang salah, tidak. Tetapi ketika kita mengucapkan doa Bapa Kami, lalu mengucapkannya tidak lagi tanpa makna karena sudah hafal, ya, dan kadang-kadang kita mengucapkannya tidak lagi di dalam kekusukan seseorang yang sedang berdoa, maka doa yang kita ucapkan bisa dikatakan doa yang bertele-tele. Dan Yesus tidak bermaksud untuk menjadikan doa yang diajarkan ini menjadi doa yang bertele-tele. Justru kenapa Yesus memberikan sebuah model berdoa? Karena Yesus ingin menggantikan model doa yang bertele-tele tadi. Dan dia ingin mengajarkan muridnya, jika kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Nah, kita tetap perlu membaca bagian dari teks ini, yaitu Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Dan kali ini saya minta tolong kepada jemaat, siapa yang bersedia membacakan 7 ayat ini, ya, dengan keras silahkan. Matius 6 ayat 9 sampai 15. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Ya, terima kasih, Bu. Nah, seperti saya katakan 3 minggu yang lalu, saudara, model doa ini, ya, apakah disengaja oleh Yesus atau memang seperti kita bahas tadi, inilah model doa Yesus. Yesus mengajarkan model doa ini, ya, sebagai doa yang berfokus kepada 2 arah secara seimbang. Yang pertama kepada Allah, ketika Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan kita sudah bahas itu di dalam 2 kali pertemuan. Yesus ingin ketika orang percaya berdoa, orang percaya seharusnya intim kepada Bapanya, akrab kepada Bapanya, mengakui bahwa Bapa adalah sumber kehidupan. Sehingga di dalam doa, orang percaya terhindar dari hal-hal yang tidak pantas, seperti menganggap dirinya berjasa atas hidupnya dan sebagainya. Kita sebagai orang percaya harus senantiasa konsisten
mengakui bahwa hidup kita semata-mata adalah karena belas kasihan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, kita harus menghormati Bapa. Dengan cara apa, saudara-saudara? Dengan cara mengizinkan kerajaannya datang. Dengan cara mengizinkan kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak saya. Ya, ketika kita intim dengan Bapa, ketika kita cinta kepada Bapa, saya percaya hal kedua ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita ikuti. Ketika kita mencintai Bapa dengan segenap hati, maka kita akan dengan sangat rela mengizinkan kehendak dan kerajaan Allah terjadi atas kita. Lalu bagian besar yang kedua adalah ya, dari ayat 11 sampai ayat 15. Ini adalah bagian yang difokuskan kepada kita sebagai manusia. Artinya Yesus memberikan ruang yang cukup luas untuk kita datang kepada Bapa dan mengutarakan keadaan kita, kebutuhan kita sebagai manusia. Makanya dikatakan di ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu ampunilah kami dari setiap kesalahan kami, seperti atau seiras dengan kami mengampuni orang yang bersalah. Karena kalau kami mengampuni orang yang bersalah, Bapa di surga akan mengampuni. Tetapi jika kami tidak mengampuni orang yang bersalah, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni. Ini bukan karena Bapa di surga kejam, tidak. Pengampunan kepada kita itu tetap tersedia. Tetapi dengan tindakan saya tidak mengampuni Anda, maka pengampunan yang dari Bapa itu tidak punya pintu masuk untuk saya lalui. Itu maksudnya. Bukan berarti Bapa menghilangkan pengampunan itu, tetapi kita tidak punya hak menerima pengampunan. Kalau saya gambarkan secara sederhana, kalau saudara mau masuk ke dalam sebuah bioskop, saudara harus punya tiket masuk, betul? Pengampunan itu ibaratnya tiket masuk untuk mendapatkan pengampunan Allah. Makanya minggu lalu saya begitu tekankan, jangan mencoba memelihara sampah dalam hidupmu. Jangan mencoba memelihara kebencian dalam hidupmu. Jangan mencoba memelihara dendam dalam hidupmu. Dan ingat, salah satu perkara yang membuat Saul ditolak oleh Tuhan karena dia menyimpan sampah gitu. Amarah gitu kan, saudara. Saul menyimpan apa? Kedengkian terhadap Daud itu kan, ya. Nah, saudara-saudara, pagi ini saudara-saudara, tolong di volumenya yang ini. Tadi volumenya saya matiin, saya kira dia storing. Sebentar ya saudara ya. Nah, pagi ini saudara-saudara, saya akan melanjutkan bagian ini ya dengan membahas secara khusus ayat 13. Karena minggu yang lalu kita sudah membahas ayat 11, 12, 14 dan 15. Ya, sekarang kita akan mencoba datang kepada ayat 13 ya. Ini sudah kemarin. Ya. Nah, ayat 13 ini saudara-saudara, ingat kata kunci kita minggu yang lalu bahwa ayat 11 sampai ayat 15 Tuhan sedang memberikan kepada kita ruang untuk meminta terkait dengan kebutuhan. Nah, yang pertama-tama kita minta di sana adalah kebutuhan primer kita. Kita boleh meminta kebutuhan primer, makanan, minuman, sandang dan pangan. Sekarang apalagi kebutuhan primer, mungkin pulsa sudah jadi kebutuhan primer sekarang kan? Gak apa-apa, diminta kepada Tuhan. Ya, kalau zaman dulu belum ada yang namanya pulsa atau kuota, itu nggak ada. Tapi hari ini mungkin kuota pulsa itu merupakan kebutuhan pokok. Tidak masalah minta
kepada Tuhan untuk kecukupan semua kebutuhan pokok kita, termasuk juga kesehatan, betul? Kesehatan jasmani, kesehatan mental, betul? Kita minta sama Tuhan. Lalu yang kedua, ada kebutuhan kita, yaitu kebutuhan akan pengampunan. Nah, yang ketiga ini saudara-saudara yang akan kita bahas pagi ini adalah kebutuhan terkait bagaimana kita bisa lepas dari yang jahat. Ya. Khotbah ini tidak akan lama karena cuma 3 slide. Ya, jadi saya minta atensi yang baik dari saudara. Ya, ini boleh dimajukan nggak ini supaya apa? Supaya fokus dia. Baik, kebutuhan lepas dari yang jahat, saudara-saudara, ya. Itu ayat 13. Nah, ayat 13 ini berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Nah, saudara-saudara, kata pencobaan di sini adalah kata yang sangat umum dipakai di dalam teks Perjanjian Baru, yaitu peirasmos. Peirasmos ini sebenarnya adalah kata yang tidak sekedar diterjemahkan sebagai pencobaan. Ya, kata peirasmos juga bisa dipahami sebagai ujian. Ujian. Ada antara dua kata ini sebenarnya di dalam pengertian teologis itu berbeda. Pencobaan itu biasanya tidak datang dari Tuhan, karena Yakobus berkata Tuhan tidak mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Jadi secara teologis istilah pencobaan itu harus kita pahami seperti itu. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Jadi jangan pernah mengatakan kalau saudara jatuh dalam pencobaan lalu saudara bilang, Tuhan, kenapa engkau mencobai aku seberat ini? Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Istilah ujian secara teologis kita bisa pahami itu bisa datang dari Allah dengan tujuan sebenarnya untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan kekuatan iman kita. Ya, di dalam Perjanjian Lama ini pernah kita temui ketika Tuhan menguji iman Abraham. Memang di dalam teks Indonesia tetap dipakai kata pencobaan, karena dalam konsep bahasa sehari-hari Indonesia mungkin itu kata yang lebih tepat. Tetapi secara teologis, ya apa yang dialami oleh Abraham sebenarnya adalah merupakan sebuah ujian. Ya, ketika Tuhan mencobai Abraham di Kejadian pasal 22, ya, tujuan utama Allah pada saat itu adalah untuk meningkatkan iman Abraham. Tetapi kita harus waspada. Tujuan Allah ingin meningkatkan iman kita ketika kita mungkin diizinkan masuk dalam ujian, tetapi ada kalanya ketika kita tidak merespons dengan tepat, ujian juga bisa membawa kita kepada kehancuran. Ini harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya pencobaan. Pencobaan itu bisa dari iblis, seperti iblis mencoba Yesus. Pencobaan juga bisa berasal dari diri kita sendiri. Udah tahu sakit mah, makan cabai 30 butir. Misalnya. Ya, kalau saya nggak apa-apa, saudara. Kemarin kebetulan saya makan cabai 30 butir. Ya. Pak, ada daun pepaya Pak, cabai 30 butir. Enak. Karena saya tahu mah dan perut saya ini kuat. Nggak apa-apa saya makan cabai 30 butir. Tapi kalau kita tahu perut kita misalnya tidak kuat, lalu kita tetap makan cabai 30 butir, lalu kita asam lambung naik, ya kan, pengeluaran naik, apalagi yang naik, kesakitan naik, itu namanya kita mencobai diri sendiri. Jadi pencobaan itu bisa datang dari luar diri kita selain Allah loh ya, yaitu iblis.
Bisa dari orang lain juga. Ya, orang lain goda-goda kita untuk berbuat jahat, itu pencobaan juga. Atau dari diri kita sendiri, itu juga pencobaan. Ya. Tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah ujian, bukan pencobaan. Jadi kalau saya coba baca ulang ayat ini, kira-kira gini, janganlah membawa kami ke dalam ujian. Ya, ujian. Karena Tuhan nggak mungkin membawa kita dalam pencobaan, itu nggak mungkin. Karena Tuhan tidak mencoba. Saya mau terang dulu di sini supaya jemaat yang saya pimpin ini tidak pernah mengeluarkan kalimat pencobaan ini dari Tuhan. Jangan, ya. Teliti. Kalau sakit lambung kita gara-gara kita tidak disiplin, kita udah tahu pilek, minum es, ya kan? Lalu tambah pilek. Jangan bilang ini dari Tuhan. Ini salah saya, betul nggak? Betul? Besok audisi nyanyi, misalnya kita kasih contoh Agnes Monica, kalau saudara teman. Gimana? Audisi Agnes Monica besok audisi, malam nanti dia minum es banyak-banyak, suaranya rusak. Lalu berkata, misal ya, Tuhan kenapa engkau cobai aku sedemikian berat? Tepat nggak perkataan ini? Enggak, tapi itu misal. Agnes pun saya nggak pernah dengar ngomong gitu ya. Ya kan? Mau ujian semester, mau ujian naikkan kelas, besok ujian IPA, ya kan? Berat-berat materinya, malam ini nonton ini apa? Avatar. Sampai jam 2. Lalu jam 2:10 dia berdoa, Tuhan besok saya ujian, Roh Kudus penuhi saya dengan hikmat. Besok ujian gagal semua. Jangan salahkan Tuhan. Apa yang dipenuhi nggak ada isinya, apa yang diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan ingatkan saya, Tuhan pasti tanya akan apa. Lalu kita jawab, akan apa yang baru saja saya pelajari. Oh yes, boleh. Begitu. Tapi besok Tuhan ingatkan saya, kan Tuhan ingatkan waktu ujian, ingat film Avatar. Lalu diisi semua jawaban esai. Yesuslah jawaban. Itu namanya pencobaan, datang dari saya, bukan dari orang, bukan dari setan. Saya juga mau ingatkan, jangan kalau saudara jatuh dalam pencobaan atau masalah, sedikit-sedikit salahkan setan. Karena seringkali setan gak punya salah apa-apa terhadap saudara dan saya. Saudara pernah lihat setan di pojokan? Nangis? Gara-gara disalahin terus? Sekarang itu bukan orang lagi yang takut setan, setan yang takut orang. Kalau itu disalahin terus, memang setan ada kalanya mencobai kita. Tapi tidak semua pencobaan yang kita alami itu setan pelakunya. Ya, jangan selalu salahkan setan. Ya, tapi ujian itu datang dari Allah. Tetapi kita diberi hak untuk berdoa supaya Tuhan tidak membawa kita masuk ke dalam ujian. Boleh dong, ya. Nah, seorang teolog, ya, yang bernama Donald Hutner, ya, dia mencoba menerjemahkan kalimat ini dengan terjemahannya sendiri. Dalam bahasa linguistik disebut paraphrase, ya, artinya mengkalimatkan ulang. Nah, Donald Hutner ini bilang gini. Ayat 13 ini kira-kira bisa diterjemahkan seperti ini. Jangan pimpin kami ke dalam ujian iman yang melebihi ketahanan kami. Namun, kalaupun pada akhirnya kami diuji dengan cara yang seperti
dan tujuannya. Ini terjemahannya seorang teolog yang bernama Donald Wagner. Dia menulis salah satu series buku tafsiran World Biblical Commentary, ya, yang sangat ternama itu, saudara. Artinya apa, saudara-saudara? Ya, kita boleh meminta kepada Allah terkait belas kasihannya supaya kita tidak jatuh dalam ujian. Boleh. Tapi kalaupun kita harus diuji oleh Tuhan, seperti Abraham diuji oleh Tuhan, maka kita selanjutnya boleh berdoa supaya ketika saya diuji, saya tidak jatuh ke tangan iblis dan tujuannya. Karena begini yang saya bilang tadi di awal, entah saudara dicobai, entah saudara diuji, endingnya bisa sama hancur. Saya kasih contoh misalnya Abraham, karena dari tadi kita ambil contoh Abraham, Kisah Kejadian 22. Pada waktu Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak anaknya kepada Tuhan, sementara Ishak adalah anak yang dia gumulkan di dalam usia-usia senja. Bahkan untuk mendatangkan Ishak, Abraham harus berbuat dosa atas salah Sarah dengan mengawini Hagar. Lalu dia mendapatkan Ishak di masa tuanya pada waktu dia 100 tahun dan Hagar 90 tahun. Sebuah mukjizat. Karena firman Allah berkata Hagar telah mati haid. Oh iya, Sarah telah mati haid, sementara Abraham sudah loyo. Dan itu dikatakan di firman, tidak mungkin tuanku bisa. Tetapi Allah bisa mengubah kondisi itu. Sarah mengandung di masa tuanya. Kita udah pernah khotbah itu kan? Awalnya tertawa, akhirnya lupa juga semuanya. Akhirnya tertawa juga. Mungkin perlu saya khotbahkan lagi ya. Itu awalnya tertawa, akhirnya tertawa juga. Waktu itu saya bahas, waktu malaikat datang, dibilang Abraham, tahun depan istrimu pada hari ini melahirkan. Abraham kan Ishak di balik kemah tertawa, lucu dia, halah hoak kan gitu. Tapi setahun kemudian waktu dia melahirkan, dia tertawa lagi, tapi kali itu tertawanya nuansanya beda kan. Itu yang makanya saya bikin judul, awalnya tertawa, akhirnya tertawa juga. Nah, ketika mungkin Abraham pada waktu itu menolak Tuhan dengan menuduh Tuhan tidak adil misalnya. Tuhan, bukankah Ishak saya sudah dapatkan dalam kondisi tua, saya berumur sekian puluh tahun. Kenapa Tuhan mau saya korbankan Ishak? Misalnya dia berdebat dengan Tuhan, lalu melanggar titah Tuhan, tidak tunduk kepada Tuhan. Saudara jangan bilang, mosok ya Tuhan ingin Abraham mengorbankan anaknya. Itu karena kita berpikir dari masa tahun 2022. Pertanyaan itu nggak relevan tahun itu. Mengerti maksud saya? Ada detil-detil yang kita nggak ketahui. Kenapa Tuhan meminta Abraham mengorbankan? Bukankah mengorbankan seorang manusia waktu itu perbuatan keji, betul? Tapi kenapa Tuhan memintanya? Ya itu perlu satu penjelasan yang luar biasa panjang. Tidak sesimpel keadaan yang kita pikirkan. Karena banyak orang Kristen pengen simple, instan, pengen dijawab cuma 1 menit. Yang menjawab perlu belajar 2 tahun. Jadi kalau saudara mau tanya ke saya, ya kenapa Pak Abraham disuruh Tuhan mengorbankan anak? Kenapa Tuhan mau mengorbankan Ishak? Datang sore-sore janjian, kita ngopi. Saudara, saya minta diam 3 jam dan biarkan saya bicara 3 jam tentang itu. Siap? Dan tugas bawa gorengan itu ada pada Anda. Iya dong. Kadang-kadang zaman ini kurang adil sama pendeta. Dalam hal apa? Mereka pengen tanya sesuatu,
pengennya 1 menit dijawab. Kalau jawaban panjang. Kita kadang-kadang bertanya gitu karena kita ada di abad modern, betul nggak? Kenapa ya Tuhan kok pengen mempersembahkan? Mungkin saja pertanyaan ini nggak relevan waktu itu. Dan di dalam pengenalannya akan Allah, Abraham tidak menolak kehendak Tuhan, betul? Memang di kitab Ibrani diberikan tambahan. Kalau saudara baca kitab Ibrani 11 tentang saksi-saksi iman, dikatakan Abraham tahu walaupun anaknya mati pada waktu itu, tapi dia tahu bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Itu keterangan kitab Ibrani. Pengetahuan itu udah nyampe di pikiran Abraham pada tahun itu. Bayangkan. Ya, bayangkan. Andaikan Abraham menolak perintah Allah, kita tahu bahwa Abraham pada akhirnya pasti tidak berkenan di hati Tuhan, betul? Ujian yang tadinya ingin mengangkat iman Abraham bisa-bisa menghancurkan Abraham itu sendiri. Tapi puji Tuhan, kita mendapati satu narasi yang luar biasa di Kejadian 22. Ketika Tuhan meminta anak itu kepada Abraham, Abraham tahu Allah tidak pernah salah. Makanya dia bawa Ishak ke bukit atau ke gunung. Yang tahu permen. Ke gunung Moria. Ya, ini bukan nama orang, bukan judul lagu Suster Moria, bukan. Ya. Ke bukit Moria, jalan kaki 2-3 hari. Coba nanti cek di Alkitab, siapa tahu saya sekali juga. Jalan kaki. Kenapa Abraham tunduk? Karena Abraham tahu Allah tidak pernah salah. Bayangkan dalam kondisi gabut. Gabut itu apa sih? Kacau balau kalah. Apa karena dia diminta anaknya? Abraham masih punya pikiran jernih terkait dengan Tuhan. Ini contoh luar biasa. Ujian yang menghasilkan pertumbuhan iman itu ya Abraham ini. Ini perlu kita tiru dalam keadaan gabut apapun kita, kacau balau apapun, terkait Tuhan, pikiran kita harus tetap jernih. Amin. Amin. Makanya kan saya sering bilang sama saudara, sekacau apapun hidup, ini tidak terkait dengan moral ya. Ini tidak terkait dengan moral ya. Mengerti maksud saya moral ya? Jangan nanti ada yang selingkuh. Sekacau apapun hidupku, selingkuh apapun, saya harus tetap ingat Tuhan tidak akan salah. Bukan. Ini tidak terkait dengan moral. Ini terkait dengan kondisi. Karena kadang-kadang hidup kita itu tidak selalu baik. Betul? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Kadang-kadang hidup kita tidak baik dan kita harus terima kondisi itu berdamai. Tapi setidak baik apapun keadaanmu, sekali lagi ini bukan terkait moral. Pikiran kita terhadap Allah harus tetap jernih. Bahwa Allah tidak pernah salah. Nah ini dimiliki oleh Abraham. Gabut dia. Saya nggak tahu komunikasinya sama Sarah seperti apa. Mungkin dia datang malam-malam Rah. Dia ngomong sama Sarah, Rah, Tuhan berfirman, Ishak harus dikorbankan, Rah. Mungkin mereka berdebat. Mungkin Sarah tidak bisa terima apaan. Jangan-jangan Tuhanmu salah. Mungkin kata Sarah seperti istrinya Ayub kepada Ayub, betul? Waktu Ayub menderita kan istrinya kutuki saja Allah, betul lah. Ini model istri yang tidak bisa terima yang tidak baik kondisi. Saya harap tidak ada di antara kita yang bernama Ibu Ayub. Saya tidak tahu, Alkitab tidak membuat narasi. Tapi sebagai suami istri, saya mau tanya sama saudara.
Kira-kira mereka ada komunikasi nggak tentang itu? Saya yakin Abraham gak luar biasa. Tapi ketika dia menghadapi kekacauan kondisi, pikirannya terhadap Allah tetap jernih, bahwa Allah tidak pernah salah. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan. Begitu dia mau sembelih Ishak, Tuhan bicara, Abraham, janganlah bunuh anak. Coba lihat ke kiri, ada domba tuh yang nyangkut di semak-semak, ambil, potong sebagai ganti Ishak, korbankan. Jadi jangan pernah mencurigai Tuhan. Ya. Walaupun Tuhan pimpin kita ke dalam pencobaan, kita masih boleh berdoa, Tuhan, jauhkan aku dari maksud dan tujuan iblis. Karena ketika kita jatuh dalam ujian, saya nggak bicara pencobaan lagi ya. Kalau pencobaan memang sudah, nggak perlu kita masuk ke dalam. Ketika kita jatuh ke dalam ujian yang daripada Allah, iblis pun punya pintu masuk untuk menghancurkan kita dan iman kita. Nah, itu yang perlu kita jaga. Nah, doa Yesus ini mengarahnya ke situ. Bukan setiap kali saudara ingin bebas dari masalah lalu berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, Bapa. Bukan. Masalah itu bisa saja menjadi bagian yang integral dalam hidup kita, yang setiap hari bisa ada. Betul? B aja kalau ada masalah, betul nggak? Biasa aja. Tapi kalau udah terkait dengan ujian yang daripada Allah, jadi kita perlu waspada. Bukan waspada terhadap Allah, waspada terhadap bagaimana iblis memakai kesempatan ini untuk merusak kita. Ya, hati-hati. Dan doa yang Yesus ajarkan tuh sasarannya ke sana. Bukan soal saudara pilek lalu saudara anggap itu pencobaan yang harus dijauhkan oleh Tuhan. Ini bicara tentang hal yang jauh lebih besar, yang mampu meningkatkan iman kita atau mampu menghancurkan iman kita. Hanya gue itu. Dan perasmos yang dimaksud di sini itu adalah ujian, bukan pencobaan. Karena Allah tidak pernah mencoba. Ya. Kalau untuk pencobaan bagaimana, Pak? Ya, oke, kita bahas sedikit pencobaan ya. Mumpung ini tinggal satu slide, saya kok nggak rela saya khotbah sebentar itu. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan. Karena itu Allah setia dan adil, dan Ia akan membuka, menyediakan jalan supaya kamu bisa menyelesaikan pencobaan ini. Nah, pencobaan di sini ditulis juga dengan kata perasmos. Tapi ini benar-benar pencobaan, bukan ujian dari Allah. Dan ayat ini tidak sedang mengatakan bahwa Allah sumber pencobaan, bukan. Saya pernah mencoba menerjemahkan ulang ayat itu dari bahasa aslinya dengan mempertimbangkan beberapa pendapat ahli. Nah, saya temukan gini kira-kira. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu yang biasa dialami manusia pada umumnya. Jadi gak usah lebay, nggak usah terlalu merasa tersakiti, kira-kira gitu lah bahasa sekarang itu. Kamu gitu, orang lain juga mengalami. Jadi itu tidak melebihi kekuatanmu sama sekali. Pencobaan itu biasa dialami manusia pada umumnya. Tapi ingat, dalam kondisi kayak gitu pun Allah setia. Dalam bentuk apa Allah setia? Dia menyediakan jalan keluar. Kadang-kadang orang percaya kan lebay kan? Baru tetangga ngenyek dikit aja udah laporan.
kepada seluruh dunia. Lebay itu, bahasa zaman sekarang. Ya. Jadi 2 Korintus pasal 10 itu membahas tentang bagaimana bangsa Israel waktu itu dihukum oleh Tuhan. Ingat tuh kisah Keluaran. Kamu ditinggal Musa sedikit, bikin 40 lembu emas. Mati kamu dibawa Tuhan. Kamu bercabul, kamu begini, kan dibahas gitu kan? Lalu kira-kira penulis si Paulus tuh bilang gini, sebenarnya itu nggak perlu kamu alami, karena itu biasa, itu hak godaan kayak gitu tuh biasa sebenarnya. Kenapa begitu penting kalimat itu? Karena Israel hidup di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa, betul nggak? Siang tiang api, siang tiang awan, malam tiang api, itu kan mengambil konteks Keluaran itu, 2 Korintus 10. Kira-kira kalau saya bahasakan gini nih, misalnya saya Paulus di mau negur jemaat, pakai bagian itu, kira-kira gini. Kita kasih contoh. Ada yang mau dikasih contoh? Gak ada ya? Siapa ya? Si Badu lah, paling enak sih Pak Badu. Pak Badu ini adalah seorang jemaat yang mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dia sudah menjadi Kristen lebih dari usianya, karena dia sudah jadi Kristen sejak dalam kandungan. Dan dia orang Kristen yang cinta Tuhan. Dia pelayanan, dia pandai menasihati orang. Selain itu dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa baik suatu hari. Dia digoda cewek. Dia tergoda. Lalu saya sebagai pendeta malah mencak-mencak sama Pak Badu. Saya tidak datang lagi dengan nasihat Pak Badu. Kenapa Bapak tergoda? Enggak lagi. Saya datang, pok! Umur berapa jadi Kristen? 40 tahun Pak. Berapa lama kamu mengenal Yesus? 42 tahun Pak. Karena semenjak dalam kandungan dan setahun sebelum dari kandungan. Udah banyak mukjizat kamu? Sudah. Khotbah sudah banyak? Sudah. Gara-gara cewek aja kamu hidup kok. Begitulah kira-kira tensi dari COVID. Itu kan juga dia godaan kayak gitu kan dialami orang-orang luar juga, betul nggak? Betul nggak? Kamu ini loh anak Tuhan, kok masih jatuh? Harusnya kamu tuh beda dari mereka. Nah, kira-kira tensi 2 Korintus 10 itu begitu itu. Kayak Paulus tuh marah sekali. Kamu itu nenek moyangmu katanya. Tapi kata nenek moyang itu bukan makian ya. Nenek moyang itu leluhur ya. Kamu ingat nenek moyangmu tuh? Mereka tuh dibaptis oleh Musa dan kemuliaan, bukan dengan air lagi katanya. Itu Paulus tensinya tinggi sekali itu. Kalau diukur 180 per 130. Itu pencobaan. Ya. Dan tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Jadi jangan pernah bilang pencobaan ini berat sekali. Pencobaan, semua pencobaan oleh Alkitab dirujuk sebagai hal-hal yang biasa dialami oleh orang lain. Biarpun nggak kenal Tuhan, mereka juga mengalami yang sama. Orang lain nggak kenal Tuhan aja bisa lolos, kok kamu nggak bisa? Kira-kira tensinya kan ini. Mengerti ya? Sudah ya soal pencobaan ya. Nanti dah kita bahas lain kali ya. Kembali ke ujian tadi. Kita boleh berdoa, ini kebutuhan kita, lepas dari yang jahat. Artinya kita butuh dilepaskan dari tujuan-tujuan iblis. Saya mau tanya saudara, secara logika lurus saja. Apakah ada tujuan iblis yang baik buat umat manusia? Tidak ada, pasti jahat. Dan endingnya penghukuman kekal. Jadi kalau iblis sudah terlibat dalam hidup kita, gak ada yang baik dari iblis. Gak ada. Paling iblis itu suka ngeprank, betul gak?
Dia bawa kita ke neraka, sepanjang jalan menuju neraka ada pemandangan yang indah, betul? Lautan yang luas, gunung yang hijau, malam yang temaram, bulan yang bersih. Indah kan? Begitu kita di neraka, waduh, ngeprank kan? Makanya iblis sekarang tidak datang dengan hal-hal yang seram. Dia menyuguhkan hal-hal yang nikmat. Saudara, kalau kita mau berteman dengan iblis, kita pasti senang di awal. Pasti, ya kan? Siapa yang nggak senang kalau pas dugem, ya kan? Remik, ya kan, tinggal gini. Enak kan? Iya kan? Tapi endingnya apa? Rusak tuh. Jadi tujuan iblis tidak pernah ada yang baik. Makanya kita perlu berdoa, Tuhan, please, kalau boleh, ya kan seperti doa Yesus kan, jangan bawa saya ke dalam ujian. Tapi kalaupun tidak boleh, kan kembali kepada atas kan, jadikan kehendakmu datang kerajaanmu kan. Kalaupun tidak boleh, saya harus diuji. Tolong saya berikan hikmat dan kekuatan supaya ketika saya diuji, saya tidak masuk ke dalam perangkap iblis. Itu artinya yang jahat ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Itu dia maknanya, saudara. Ini kebutuhan kita. Kalau soal diuji, itu tidak masalah. Setiap orang Kristen, atau mungkin ya bagaimana Tuhan memandang kita, mungkin kita diuji. Bisa jadi kita diuji dengan sakit penyakit, betul? Seperti Paulus misalnya. Dia punya kanker mata. Lalu di 2 Korintus itu Paulus pernah berdoa, betul nggak? Udah 3 kali aku berdoa kepada Tuhan, katanya. Kalau boleh, walaupun nggak ditulis secara kanker mata, mataku ini sembuh. Loh, wajar dong Paulus minta matanya sembuh. Kenapa wajar? Oh, dia berdoa buat orang lain sembuh kok, betul nggak? Paulus dipatok ular, tahu loh? Ular nggak mempan di Pulau Malta itu. Kurang sakti apa Paulus? Tapi Tuhan memuji Paulus dengan mengizinkan ada sakit mata. 3 kali Paulus ngomong, Tuhan sembuhkan dong. Tuhan ngomong apa sama Paulus? Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Paulus, dosa baik lu. Biarkan aja sakit mata itu di situ. Itu mempengaruhi keselamatanmu. Enggak Tuhan, ya sudah, santai aja bro. Ini butuh iman yang kokoh untuk bisa menerima kondisi ini, betul nggak? Nah itu yang maksud Tuhan. Paulus akhirnya imannya semakin kuat, makanya dia bilang, dia terima perkataan Tuhan. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi perform, nyata, kelihatan, terbukti. Bagaimana bisa menerima kalimat justru karena kamu kena kanker mata, kuasaku menjadi nyata? Itu hanya bisa diterima oleh orang yang imannya bertumbuh. Betul? Gak sembarangan orang bisa terima kalimat itu. Makanya dia kitab cuma Paulus yang ngomongin Tuhan itu. Nah ini, saudara. Mungkin saja, walaupun tidak dicatat, bisa jadi Paulus digoda-goda setan. Ngapain kamu layani Tuhan yang kayak gitu? Orang lain kamu doakan sembuh, kamu udah menderita sakit mata. Tinggalkan saja Tuhanmu itu. Mungkin begitu, seperti iblis menggoda atau mencobai Yesus, betul? Bisa jadi, walaupun nggak dicatat loh, karena kita tidak mencatat segala peristiwa. Dan di sana Paulus bertumbuh imannya dan dia sanggup menerima perkataan Tuhan
justru di dalam kelemahanmu itu, kanker matamu itu, kuasaku kelihatan, perform, nyata. Ayo, kira-kira kalau kita diizinkan gitu diomongin Tuhan, sanggup gak kita kira-kira? Waduh, itu bukan perkara mudah. Paulus sebagai salah satu contoh bagaimana ketika ia diuji oleh Tuhan, Tuhan memberikan dia kekuatan dan dia tidak jatuh ke dalam kepentingan iblis. Ingat, kepentingan iblis. Saya harap kita bisa menangkap kebenaran ini penting sekali, supaya kita nggak salah dalam menyikapi kondisi. Kalau kita sakit, kalau kita kekurangan, kalau kita berjuang belum berhasil, itu hal biasa. Selama kita, pikiran kita terhadap Allah tetap apa tadi? Jernih, bahwa Allah tidak pernah salah. Masalahnya selama ini, sedikit kita sakit, kita udah curiga sama Tuhan. Ada yang begitu ya? Sedikit kita kekurangan uang, kita udah jengkel sama Tuhan, betul? Kok Tuhan gak berkah di bisnis saya ini ya? Padahal saya udah doa pagi, saya udah ibadah minggu. Kalau kita menjadi orang yang imannya bertumbuh, kita kan bilang, semua masalah ini memang terjadi dan itu tidak mengenakan. Tidak ada masalah yang enak, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Itu baru iman kita bertumbuh, amin? Itu baru terkait cobaan, belum ujian. Kalaupun kita diuji oleh Tuhan, kita boleh berdoa, Tuhan, jagai aku supaya aku tidak jatuh ke dalam kepentingan iblis, supaya iblis tidak menakutkan aku. Karena ujian ini tujuannya bukan untuk merusak aku. Ujian ini tujuannya untuk membangun, meningkatkan iman saya kepada Tuhan. Nah, itu sasaran doa ini. Jadi di dalam doa, saudara, ya, kita diberikan ruang untuk memohon agar terhindar dari ujian. Lalu saudara-saudara, kalaupun pada akhirnya kita tetap diuji atau Tuhan menguji kita, maka dalam doa kita diberikan ruang untuk memohon agar Tuhan menolong kita dengan membebaskan kita dari iblis dan tujuan-tujuan.